Hai Sobat Milenia, tahukah kalian handphone yang kita gunakan sekarang pasti ada asal-usul dan sejarahnya? Kali ini Like Channel 7 akan membahas sejarah dinosaurus. Kok dinosaurus bang? Iya, sejarah telepon menjadi smartphone yang canggih hingga sekarang. Langsung kita mulai aja daripada terlalu banyak makan sate. Emang lagi makan sate bang? Siapakah penemu telepon sebenarnya? Bang Andre? Bang Sule? Bukan juga. Oke, dia adalah seorang penemu berkebangsaan Italia. Siapakah dia? Sebelum lanjut, ketik subscribe, like, dan tombol lonceng notifikasimu agar kami dapat berbagi bersama Like Channel 7. Dia adalah Antonio Santi Giuseppe Meucci yang lahir pada tanggal 13 April 1808 di San Frediano, Italia, yang penemuannya merupakan alat komunikasi modern yang kini jadi kebutuhan masyarakat di kehidupan sosial, yaitu telepon. Oh gitu ya. Umumnya penemu telepon yang lebih dikenal masyarakat adalah Alexander Graham Bell, tetapi sepertinya sejarah harus ditulis ulang. Diulang lagi, emang kenapa bang? Pada akhirnya di tanggal 11 Juni 2002 Kongres Amerika Serikat menetapkan bahwa Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang pertama kali, karena dialah seorang imigran dari Firenze, Florence, Italia, yang bernama Antonio Meucci yang telah menciptakan telepon pada tahun 1849. Pada tahun 1871, Antonio Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound telegraph. Penemuan ini memungkinkan adanya komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. Pada tahun 1875, penemuan Meucci diberi nama Transmitter and Receiver for Electric Telegraph. Karena kondisi jatuh miskin dan sakit, Antonio Meucci hanya mampu membayar hak paten penemuannya selama 1 tahun. Kenapa miskin dan sakit bang? Tanya aja Google. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Pada tahun 1876, perusahaan Graham Bell menyatakan sistem temuan tersebut, kemudian mengembangkan penemuan tersebut hingga menjadi sistem yang dapat mentransmisikan suara secara telegraf. 1 abad masyarakat lebih mengenal Alexander Graham Bell, pencipta telepon, daripada Antonio Meucci. Kasihan dia ya. Antonio Meucci meninggal pada tanggal 18 Oktober 1889 di umur 81 tahun. Selamat jalan bro, berkat jasamu telah merubah dunia, jasamu akan dikenang sepanjang masa. Bell Telepon 1876. Telepon ini pertama kali dibuat oleh Alexander Graham Bell, di mana saat itu dipamerkan di pameran Centennial di Philadelphia. Produk ini merupakan percobaan laboratorium perusahaan Bell, yaitu jarum transmisi dan asam sulfat menghasilkan getaran suara ke penerima gelombang elektromagnetik. Tahun 1877 merupakan tahun di mana telepon pertama kali dibuat dan diproduksi perusahaan Bell. Membuat sekitar 300 telepon. Awal mula manusia purba, manusia bumi menggunakan telepon waktu itu. Setahun kemudian, tahun 1878, Bell telah berhasil membuat 10.000 telepon. Telepon di abad 19. Pada tahun 1890-an, di zaman ini beberapa bentuk desain telepon dibuat. Ada telepon yang diengkol, wah seperti mesin genset aja ya. Dan ada rotary dial, tombol yang diputar. Dan telepon mulai berkembang menjadi penanda berkembangnya teknologi di abad ke-19. Awal mula perkembangan teknologi telepon menjadi smartphone. Zero Generation. Telepon yang tersambung kabel seperti analog Telki, AT dan T. Perusahaan yang membuat kala itu ialah Western Electric pada tahun 1937.
Telepon ini dirancang dibuat oleh desainer terkenal Henry Dreyfuss, namanya kayak pemain sepak bola aja ya. Banyak orang tidak mengenal Henry Dreyfuss, orang hanya mengenal tempat di mana ia bekerja. Galvin Manufacturing Corporation atau dikenal Motorola dan juga mengembangkan portable handy talkie SCR-536 yang merupakan sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Setelah mengeluarkan SCR-536, kemudian pada tahun 1943 Galvin Manufacturing Corporation (GMC) mengeluarkan kembali portable FM radio dua arah pertama yang diberi nama SCR-300 dengan model backpack untuk tentara Amerika Serikat kala itu. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon atau sekitar 17 kilo dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Setelah tahun berganti, terjadi musim semi dan musim kemarau. Ya iyalah bang, muncullah generasi baru. Apa itu bang? Generasi 1G. Telepon seluler generasi pertama disebut juga 1G. 1G bang? 1 gram bang? Bukan. 1G merupakan telepon seluler pertama yang dirancang oleh Motorola, yaitu model DynaTouch Dynamic Adaptive Total Area Coverage yang diciptakan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Dari Motorola inilah penemuan telepon seluler pertama di dunia dan merubah dunia teknologi. Memiliki berat sekitar 800 gram, 1G yang bersifat analog dan sistem yang disematkan pada 1G diantaranya NMT Nordic Mobile Telephone, AMPS Analog Mobile Phone System, dan Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Frekuensi yang dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Karena ukuran yang besar menggunakan baterai yang besar pula, sehingga performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler. Seiring waktu berjalan, jam berputar, tahun berganti, terjadi poligami. Sambil makan terasi langsung saja muncullah generasi 2G. Pada sekitar tahun 1990, generasi kedua atau 2G awal mula syadek muncul. Meningkatnya perkembangan teknologi nih. Di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA atau Code Division Multiple Access, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM, Global System for Mobile Telecommunication, menggunakan frekuensi standar 900 MHz hingga frekuensi 1800 MHz. Yang memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital, telepon seluler ini sudah disematkan seperti pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon seluler pada generasi 2G ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Itulah keunggulan dari generasi 2G. Perubahan zaman peradaban menuju teknologi, banyak manusia botak memikirkan perubahan teknologi ini. Atau memikirkan utang ya? Atau bang jangan gitu dong. Era perubahan. Generasi 3G. Pada tahun 2001, generasi ini disebut juga generasi 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna dengan jangkauan yang lebih luas, termasuk internet video call yang berteknologi tinggi. 3G terdapat 3 sistem standar yang disematkan, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau SG, Wideband Code Division Multiple Access atau WCDMI,
dan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi. Mahal ya bang? Iya. Teknologi 3G berkembang menjadi 3G Plus yang memiliki kemampuan kecepatan download 14 Mbps yang diklaim dapat mencapai kecepatan hingga 84 Mbps. Tukang ojek sepeda diganti dengan tukang ojek motor hingga menjadi ojek online. Itulah perkembangan zaman bang. Iya, sama dengan yang ini. Revolusi zaman milenial. Generasi 4G. Pada tahun 2009, generasi ini disebut juga 4th Generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless, termasuk wireless broadband, Vibro, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP Internet Protocol yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya dengan kecepatan tinggi. Teknologi yang disematkan di 4G diantaranya ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, Vibro atau Wireless Broadband, LTE atau Long Term Evolution. 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 2000, dapat memberikan kecepatan 100 Mbps hingga 1 Gbps per detik. Nggak ada lagi yang pergi ke sawah menggunakan arit, sekarang sudah pada menggunakan mesin. Zamanku telah berubah, inilah zaman transformer era modern. Generasi 5G belum dapat dipastikan seperti apa keunggulan dan kekurangannya karena saat ini hal itu masih berupa konsep. Yang pastinya 5G memiliki keunggulan diantaranya kecepatan data lebih signifikan dari 4G, memiliki transport data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan 1 mil per detik, dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan sekitar 800 Gbps. Wow, 800 Gbps atau 100 kali lebih cepat dari kecepatan generasi sebelumnya. Dengan kecepatan seperti itu, teknologi 5G bisa memungkinkan untuk mengunduh 33 film high definition hanya dalam beberapa detik saja bang. Wow. Mungkin saja zaman yang akan datang semua menggunakan sistem robot ya. Kita tunggu aja. Memang betul bang, sudah ada itu. Oh iya kan? Ketinggalan ya aku. Sampai di sini dulu ulasannya. Bagaimana pendapatmu semua sobat milenial? Jangan melamun ya. Klik tombol subscribe-nya, gratis kok, nggak perlu bayar. Gratis.